Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar muatan lokal atau yang biasa kita sebut dengan mulok. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang cerita rakyat Gorontalo. Anak-anak, tahukah kamu bahwa di Provinsi Gorontalo ini terdapat banyak cerita rakyat? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Bangsa Indonesia merupakan negara yang kaya dengan beragam budaya dan adat istiadat. Keragaman budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia dapat kita lihat dari banyaknya sastra yang dimiliki seperti cerita rakyat. Biasanya, cerita rakyat ini diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui tradisi lisan. Oleh sebab itu, di Provinsi Gorontalo terdapat berbagai jenis cerita rakyat yang terkenal, namun belum seluruhnya terdeteksi. Adapun cerita rakyat Gorontalo di antaranya Limono yang Perkasa, Lahilote dan Tujuh Bidadari, dan Bulalolo Limutu. Anak-anak, berikut ibu guru akan bacakan cerita tentang Lahilote. Silahkan disimak ya. Lahilote. Pada zaman dahulu kala, di salah satu daerah di Gorontalo, di hulu sungai dekat sebuah mata air sebuah dusun terpencil di Gorontalo, tinggallah seorang pemuda sederhana bernama Lahilote. Pada suatu malam, Lahilote bermimpi mendapat sepotong rotan besar yang disebut dengan Hutia Mela. Pemuda tersebut terjaga dengan penuh rasa heran sambil bertanya dalam hati, apakah gerangan arti mimpi ajaib tersebut? Beberapa hari kemudian, dalam perjalanannya ke hutan untuk mencari rotan, secara tidak sengaja, Lahilote melihat tujuh bidadari yang sangat cantik sedang mandi dengan riang di sungai. Ketujuh bidadari tersebut meninggalkan selendangnya di tepi sungai. Ketika itu, timbul hasrat Lahilote untuk mengambil dan menyembunyikan salah satu selendang bidadari tersebut. Sadar akan kehadiran seorang manusia, maka ketujuh bidadari tersebut segera berhenti mandi dan bergegas mengambil selendangnya. Namun, betapa terkejut mereka karena salah satu dari selendang mereka telah hilang. Kemunculan Lahilote secara tiba-tiba sangat mengejutkan bidadari-bidadari tersebut, dan mereka segera terbang ke kayangan, kecuali satu temannya yang kehilangan selendangnya. Singkat cerita, Lahilote berhasil membujuk dan memperistri bidadari yang tertinggal tersebut. Pada suatu hari, Lahilote bermaksud pergi ke hutan. Sebenarnya istrinya sangat ingin ke hutan, namun Lahilote melarangnya. Selama tinggal di rumah tanpa sengaja, istri Lahilote menemukan selendangnya yang selama itu disimpan oleh Lahilote dalam tabung bambu yang diletakkan di atas para dapurnya. Istri Lahilote merasa sangat senang karena dapat menemukan kembali selendangnya. Namun, ia juga merasa kecewa karena merasa dihianati oleh suaminya. Segera dipakainya selendang tersebut dan seketika itu pula ia terbang ke kayangan. Hari itu Lahilote merasa sangat berbahagia karena ia berhasil mengumpulkan rotan dalam jumlah yang besar. Namun, kegembiraan itu sirna seketika begitu ia mengetahui bahwa tabung bambu berisi selendang itu kini telah kosong dan istrinya telah pergi meninggalkannya. Dalam keadaan gundah gulana tersebut, muncullah seorang polahi yang memberinya sebatang rotan besar
sebagaimana pernah dilihat dalam mimpinya, sambil berkata bahwa rotan tersebut dapat membawanya kekayangan menemani istrinya. Berkat bantuan rotan ajaib tersebut, akhirnya Lahilote diizinkan tinggal di kayangan. Suatu ketika Lahilote duduk di atas sebatang kayu didampingi istrinya. Istri Lahilote mencari kutu di kepala suaminya. Namun, betapa terkejutnya sang istri ketika ia menemukan uban di kepala suaminya. Ketika itu pun ia menjauh dari suaminya sambil berkata bahwa penguasa kayangan tidak akan mengizinkan seorang yang beruban tetap tinggal di kayangan. Ketika itu Lahilote bertanya, "Mengapa demikian?" Istrinya pun menjawab, "Apalah arti sebuah cinta kalau Tuan sudah beruban? Apalah arti sebuah kayangan kalau Tuan tinggal bayangan?" Lahilote begitu terpukul dan dengan menggunakan sebilah papan ia pun meluncur ke bumi sambil bersumpah, "Sampai senja umurku nanti, berbatas pantai Pohe berujung kain kapan, di sana telapak kakiku akan terpatri sepanjang zaman." Batu berbentuk telapak kaki itu dapat kita temukan di pantai Pohe Gorontalo. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, batu itu adalah telapak kaki Lahilote yang terbuang dari kayangan. Anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.